Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perjalanan sejarah Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai materi, mari kita lihat slide berikut ini. Latar belakang kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan kemunduran Jepang yang menyerah kepada suku. Pada bulan Agustus 1945, posisi Jepang pada Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan atas bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Kemudian dikabarkan bahwa Jepang sedang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tetapi golongan tua tidak ingin terburu-buru karena tidak mau ada pertumpahan darah. Peristiwa Rengas Dengklok berakhir ketika Soekarno dan Hatta menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan pada 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi merupakan hasil dari pemikiran Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Sekarang sudah berubah menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia. 1. Pada Orde Lama. Pada Orde Lama berlaku sistem demokrasi liberal, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai berakhir pada 5 Juli 1959. Dan demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 1965. Dalam sistem demokrasi liberal, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga saat itu muncul beragam partai. Efek negatifnya muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antar partai. Sedangkan pada sistem demokrasi terpimpin, artinya negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Atau yang kedua, pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia hingga pada akhir tahun 1980 sampai 1990 pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah serta KKN semakin merajalela di tubuh pemerintahan. Yang ketiga, pada masa reformasi. Demokrasi era reformasi berlangsung dari 1998 sampai saat ini. Pada masa ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan luas. Masyarakat semakin kritis dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Selanjutnya mengenai kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, saat itu di abad ke-20 gitu ya, dimana
kemajuan industri dan Jepang mengalami kepadatan penduduk. Ini menyebabkan Jepang harus menjadi negara imperialis atau negara penjajah gitu ya. Ada beberapa negara gitu yang dijajah oleh Jepang. Yang pertama itu negara Korea. Korea itu menjadi negara pertama yang dijajah oleh Jepang itu tahun 1905 ya. Kemudian ada Manchuria 1931, ada Cina 1937, dan ada Asia Tenggara 1938 ya. Nah, ini kenapa Jepang bisa melakukan penjajahan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia gitu ya. Ini karena Jepang memanfaatkan ajaran Shintoisme, Hokkaido ya. Saat itu Jepang melakukan propaganda bahwa dia adalah saudara tua gitu ya, mengaku saudara tua gitu. Yang strategi ini dilakukan Jepang untuk menarik simpati kan, bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian selain itu Jepang juga melakukan beberapa propaganda ada di bidang pendidikan. Jepang itu akan memberikan beasiswa bagi setiap pelajar gitu, dan akan memberangkatkan pelajar tersebut ke Jepang untuk bisa belajar di sana gitu kan. Nah, kemudian dengan propaganda ini gitu kan, Indonesia merasa yakin gitu, tertarik, merasa simpati kepada pihak Jepang gitu ya, bahwa Jepanglah yang akan memberikan kemerdekaan, yang akan membantu kita dalam kemerdekaan ini gitu. Nah, ada juga Belanda saat itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang ya. Nah, ini ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang itu kan, Jepang membagi wilayah kemiliteran menjadi 3 wilayah gitu ya. Ada wilayah 1 itu Jawa dan Madura, ada wilayah 2 itu Sumatera, wilayah 3 itu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara gitu ya. Nah, ini setelah melakukan pembagian wilayah ini, ada juga Jepang membentuk organisasi kemasyarakatan saat itu, yaitu organisasi 3A ya. 3A ini bertujuan untuk memperkuat untuk kemakmuran rakyat Indonesia gitu. Namun di balik itu semua, Jepang ini menjadikan Indonesia sebagai cadangan saat itu ya, untuk perang Asia Timur Raya gitu. Nah, organisasi ini tidak bertahan lama ya, karena kurang mendapat simpati dari masyarakat Indonesia gitu. Kemudian ada juga organisasi Pusat Tenaga Rakyat gitu ya. Pusat Tenaga Rakyat ini dipimpin oleh 4 serangkai. Yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan ada Mas Mansur gitu ya saat itu. Menurut versi Soekarno, organisasi Pusat Tenaga Rakyat ini dibentuk untuk menumbuhkan kembali segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda gitu ya. Namun kembali lagi kepada tujuan atau niat dari Jepang itu adalah untuk membantu usaha dalam perang gitu. Kemudian ada juga ini organisasi ini tidak bertahan lama ya, karena ada beberapa faktor itu. Yang pertama itu karena sosial masyarakat kita ya di daerah itu masih terbelakang atau ini menyebabkan organisasi ini tidak maju dan tidak dinamis sifatnya gitu ya. Kemudian dari segi ekonomi itu masyarakat tidak mampu untuk membiayai organisasi ini, dan selain itu ini organisasi ini tuh dijadikan oleh para pemimpin sebagai apa ya sebagai manfaatnya itu bagi para pemimpin Indonesia itu saat itu untuk memantau kondisi dunia gitu ya. Mereka memanfaatkan dari media gitu, dari media cetak, dari radio gitu, dari surat kabar gitu. Nah, ini menyebabkan kekhawatiran bagi Jepang gitu. Pada akhirnya Jepang membubarkan organisasi ini. Kemudian setelah itu ada Miyai dan Maishumi gitu. Miyai ini adalah organisasi dari bentukan Belanda gitu. Kenapa dipertahankan? Karena
dirasa saat itu organisasi inilah yang satu-satunya tanpa Barat gitu, atau organisasi ini anti Barat gitu ya, karena kan Jepang masuk ke Indonesia itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris gitu, anti sekali Jepang dengan bau-bau Barat seperti itu ya. Nah ini kemudian ada kekhawatiran kalau organisasi MIAI ini dari para ulama atau para kiai ini melakukan beberapa tindakan yang dapat membahayakan Jepang. Dan saat itu para ulama kiai yang seperti itu diadakan pelatihan gitu, dengan pelatihan ini tuh harus memenuhi syarat-syarat gitu ya kan. Nah saat itu setelah melakukan beberapa pelatihan gitu ya kan, ini dirasa tidak menguntungkan bagi Jepang. Nah, dan kemudian diganti dengan Maishumi gitu, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, bulan Oktober 1943 gitu ya. Kemudian ada Jawa Hokokai ya. Jawa Hokokai ini dibentuk tanggal 1 Januari 1944 gitu ya. Ini organisasi kebaktian Jawa gitu ya. Nah, organisasi ini berbentuk berupa pengorbanan ya. Pengorbanan dengan dasar pengorbanan gitu. Namun kembali lagi Jepang membentuk organisasi ini karena saat itu hebatnya perang Asia Timur Raya yang menyebabkan Jepang harus membentuk organisasi ini gitu. Jawa Hokokai ini dibentuk untuk membantu lagi-lagi kepada peperangan Asia Timur Raya ya. Nah setelah itu ada Chosangiin. Chosangiin ini adalah organisasi yang dimana itu jadi ada perwakilan dari Indonesia, ada perwakilan juga dari Jepang gitu ya. Nah, setiap rapat organisasi Chosangiin ini membahas mengenai bantuan sosial, ekonomi gitu kan, pendidikan, industri dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kemudian di sini itu memang tidak terlalu menguntungkan bagi pihak Indonesia, namun di setiap kejadian itu pasti ada manfaatnya. Nah, Indonesia memanfaatkan Chosangiin ini sebagai wawasan baru bagi para kaum nasionalis gitu kan. Oke, selanjutnya ada di bidang organisasi semi militer ya. Semi militer itu ada Seinendan atau Barisan Pemuda ya. Dibentuk 29 April 1943 yang anggotanya berusia 14 sampai 22 tahun. Ini tujuannya untuk menjaga dan mempertahankan tanah air. Namun menurut Jepang gitu ya kan, lagi-lagi itu untuk mempersiapkan cadangan bagi perang Asia Timur Raya gitu ya. Nah, kemudian ada Keibodan atau pembantu polisi. Ini pembentukannya sama ya. Tanggal 29 April 1943 ya. Ini usianya 26 sampai 45 tahun. Jadi tugasnya itu adalah untuk membantu polisi dalam mengatur lalu lintas dan mengatur kondisi desa gitu ya, mengamankan desa. Nah, kemudian ada Shushintai itu barisan pelopor yang dibentuk 1 November 1944 gitu. Ini tujuannya untuk menambah semangat nasionalis gitu kan. Ada Fujinkai ini dibentuk Agustus 1943 ya. Nah, ini untuk memperkuat tahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib yang harus dibayar gitu berupa perhiasan gitu. Jadi di Fujinkai ini tidak memberikan bantuan kayak berupa tenaga gitu ikut perang yang seperti itu, namun barisan ini Fujinkai ini memberikan dana wajib gitu berupa perhiasan ya. Jadi Fujinkai ini tidak melakukan bantuannya tidak dengan tenaga, tidak dengan perang, namun melalui yang lain dengan cara memberikan dana wajib berupa perhiasan gitu. Yang terakhir ada Hizbullah atau Tentara Allah. Ini dibentuk 15 Desember 1944. Ini kan ada beberapa manfaatnya gitu.
Salah satunya untuk menyebarkan agama Islam gitu kan. Yang selain itu ada juga untuk membantu tentara Dai Nippon untuk meningkatkan usaha perang gitu ya. Nah, kemudian ada dari organisasi militer gitu, ada Heiho dan PETA ya. Nah, untuk Heiho ini kategori usia yang masuk ke dalam organisasi ini 18 sampai 25 tahun ya. Ini dijadikan sebagai barisan pembantu perang gitu. Jadi para anggotanya itu dilantik dulu ya, mungkin bisa dikatakan dilantik atau dididik dulu. Dan ketika mereka sudah selesai gitu, sudah berhasil, mereka akan dijadikan menjadi anggota kemiliteran di kemiliteran Jepang gitu. Namun tugasnya dari kita itu, dari Indonesia itu sebagai pembantu kasar lah istilahnya ya, karena sebagai contoh kita itu disuruh untuk mengangkat senjata dari gudang ke truk yang kayak gitu, jadi pembantu lah jadinya ya. Nah, kemudian ada PETA ya. PETA ini dibentuk 3 Oktober 1943 ya, 43. Nah, ini tujuannya untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu ya kan. Di sini juga dimanfaatkan oleh Indonesia gitu, karena di organisasi PETA ini diajarkan bagaimana strategi perang gitu ya, bagaimana ketika kita melawan musuh gitu kan, menghadang musuh seperti itu. Jadi ini tuh sangat menguntungkan bagi Indonesia gitu dalam menjemput kemerdekaan gitu ya. Dan ini juga di sini di organisasi PETA ini pendidikan mengenai perang, strategi perang yang seperti itu dipimpin langsung oleh Kapten Yonagawa sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi-organisasi pada masa kependudukan Jepang ya. Nah, selanjutnya ada dampak dari Jepang di Indonesia itu akan disampaikan oleh rekan saya di slide berikutnya. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang masa penjajahan Jepang. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari penjajahan Jepang tersebut. Meskipun Jepang dalam sejarahnya menduduki Indonesia hanya dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sekitar 3 tahun, dari mulai tahun 1942 sampai 1945, masa kemerdekaan. Sehingga meskipun dalam waktu yang singkat tersebut, Jepang mampu memberikan beberapa perubahan dalam strata pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi perubahan baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan aspek militer, yang mana perubahan tersebut memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, tentang dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia itu menganggapnya bahwa penjajahan Jepang itu penjajahan yang tidak memiliki dampak positif, karena meskipun dalam kurun waktu yang singkat tersebut kekejaman penjajahan Jepang melebihi kekejaman penjajahan Belanda. Salah satu dari dampak positif tersebut diantaranya yang pertama, mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme. Nah, Jepang pada awalnya masuk ke Indonesia itu langsung mendukung gerakan anti Belanda untuk mengusir penjajahan Belanda, sehingga hal tersebut membakar semangat juang, semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu tingkat RT, rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut tonarigumi. Pembentukan tersebut sampai kepada tingkat pusat. Yang keempat, Jepang mendekati pemimpin nasional, yaitu Insinyur Soekarno, agar beliau mampu memobilisasi
masyarakat Indonesia. Yang kelima, Jepang ikut mengunggah rakyat dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan pada organisasi tersebut pula terbentuklah Pancasila. Yang keenam, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, budaya disiplin Jepang memberikan pengaruh atau diperkenalkannya kegiatan upacara bendera. Sehingga sampai saat ini masyarakat Indonesia di sekolah itu mengadakan upacara bendera, tepatnya pada hari Senin ya, kita juga mengenalnya. Yang kedelapan, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia. Awalnya hal tersebut untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Mulai ada pembentukan dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia untuk dilatih militer. Selain hal tersebut, Jepang juga mendirikan beberapa organisasi, baik itu militer maupun semi militer, meliputi Seinendan, Keibodan, Fuzinkai, Jibakutai, dan lain sebagainya. Yang mana organisasi-organisasi tersebut menjadi organisasi yang mampu membuat semangat juang bagi bangsa Indonesia. Itu beberapa dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua, sekarang dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Salah satunya yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting sehingga Jepang melakukan kewenangan kepada rakyat. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati bagi rakyat Indonesia. Mereka mengalami depresi yang luar biasa. Itu dampak negatif dari penjajahan Jepang. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Kalau kita pada zaman Belanda mengenalnya sistem kerja paksa Rodi, pembuatan jalan dari Tarakan sampai Anyer, sekarang di masa Jepang itu ada kerja paksa Romusa, kerja paksa tanpa digaji. Itu yang ketiga. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi, sumber pangan rakyat, sehingga rakyat banyak yang kelaparan. Yang kelima, suara rakyat dibungkam, pers dibatasi hingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Suara rakyat dibungkam, yang berani melawan pemimpinan Jepang dibunuh. Itu menjadi dampak negatif dari kedatangan Jepang. Yang keenam, terjadinya kekacauan, situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, kejahatan lain di tengah masyarakat, dan kejahatan-kejahatan lain di tengah masyarakat. Nah, karena adanya penjajahan Jepang tersebut, banyak terjadi perampokan. Yang ketujuh, standar pendidikan di Indonesia menurun drastis akibat Jepang mempekerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Itu pun menjadi dampak penjajahan Jepang, yang mana pada awalnya ketika masa Belanda, sekolah itu berjumlah lebih dari 20.000, turun menjadi 13.000 lebih. Itulah salah satu dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia, yang mana kita lebih mengenal ke dampaknya negatifnya daripada dampak positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Hilmi.
ini perwakilan dari kelompok 1 PKN akan mempresentasikan periode menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Periode menjelang kemerdekaan Republik Indonesia itu didasari dengan periode menjelang proklamasi. Titik tolak dalam periode proklamasi itu dalam sidang istimewa Teiko Jinkai atau Parlemen Jepang ke-85 tanggal 7 September 1944 di Tokyo. Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan untuk merdeka kelak di kemudian hari. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh semakin terdesaknya angkatan perang Jepang oleh pasukan Amerika, terlebih dengan jatuhnya kepulan asap atau kepulan Saipun ke tangan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kunkichi Harada mengumumkan pembentukan Dokeritsu Junbi Konskai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Panitia atau Badan Usaha atau Badan Penyelidik Usaha Panitia Kemerdekaan yang disebut atau populernya disebut BPUPKI. Nah, pada saat itu dibentuklah tanggal 1 Maret 1945 yang dipelopori oleh Letnan Jenderal Kumakaichi adalah membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian dengan peristiwa itu. Ada juga peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah salah satu kota kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di kota inilah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pernah dibawa secara paksa oleh 5 kelompok pemuda revolusioner yang menghendaki kemerdekaan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI itu dibubarkan. Dan penjelasan selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Nah, artinya jadi tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima itu dijatuhi bom, dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Trauci memanggil Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajitman Widodiningrat ke Daulat Saigon atau Vietnam, dan dilanjut pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajitman Widodiningrat ke Dalat bertemu Marsekal Trauci yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dan Widodiningrat Rajitman kembali ke Indonesia. Namun kembalinya ke Indonesia ini Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Jadi pada tanggal
15 Agustus itu Jepang menyerahkan tanpa syarat dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 itu masih pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Dilanjut pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Dan pada malam harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Meida Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus 1945, malam hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Masa Orde Lama. Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1969. Yang pertama, demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam demokrasi ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara yang berhak mengatur formatur pembentukan kabinet. Kepala pemerintah dipegang Perdana Menteri. Kabinet Nasir adalah kabinet pertama kali terbentuk pada 6 September 1950. Program kerja Kabinet Nasir pada masa pemerintahannya secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memajukan perekonomian, kesehatan, dan kecerdasan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer. Yang keempat, memperjuangkan soal Irian Barat pada tahun 1950. Yang terakhir, pemulihan keamanan dan ketertiban. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP berubah dan dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua, terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa sejak dimulainya penerapan sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah: yang pertama, Kabinet Nasir pada tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwirjo pada tahun 1951 sampai 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1953 sampai 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956.
Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, yaitu tahun 1956 sampai 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda, yaitu tahun 1957 sampai 1959. Sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem politik demokrasi terpimpin. Tonggak bersejarah diberlakunya sistem demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, UUDS 1950 tidak berlaku, pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPRS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Satu hal pokok yang membedakan antara sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin adalah kekuasaan presiden. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin yaitu Pancasila diidentikan dengan nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden atau Penpres daripada persetujuan MPRS, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Presiden menyatakan keluar dari PBB. Hak wujud tidak jalan. Terjadi persaingan antara Angkatan Darat Presiden dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Dampak Gerakan 30 SPKI dan proses peralihan kekuasaan politik adalah yang pertama, demonstrasi menentang PKI, Maijen Soeharto menjadi pangad, keadaan perekonomian yang buruk, tuntutan rakyat, kabinet 100 menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzi dari Prodi Sejarah kelas 1C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya sampaikan, yaitu mengenai masa Orde Lama, dan saya akan melanjutkan presentasi tentang masa Orde Baru. Berkenaan dengan perkembangan pemerintahan Indonesia, lebih tepatnya yaitu masa Orde Baru, saya akan menjelaskan beberapa aspek penting tentang masa Orde Baru. Yang pertama yaitu terbentuknya masa Orde Baru. Yang kedua yaitu kebijakan pada masa Orde Baru. Yang ketiga menguatnya peran negara dan dampaknya. Dan yang terakhir aspek terakhir yaitu terjatuhnya masa Orde Baru. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai terbentuknya ataupun lahirnya masa Orde Baru. Terbentuknya masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno terhadap Letjen Soeharto, yang dalam surat tersebut berisi tentang instruksi dari Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno ditujukan terhadap Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dengan tujuan untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketentraman, dan stabilitas pemerintahan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Aspek yang kedua yaitu kebijakan masa Orde Baru. Beranjak dari tahun 1977 sampai dengan 1997, pemerintah Republik Indonesia menyederhanakan jumlah partai politik yang ada di Indonesia, dan tindakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang isinya yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang disebut juga dengan PPP, merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU ataupun Nahdlatul Ulama, Parmas, Parmusi, PSSI, dan juga PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik,
Partai Purba, Partai PNI dan juga Partai IPKI dan juga Partai Perkindo. Hanya saja Partai Golkar yang tidak memiliki kursi dari partai-partai manapun. Aspek yang ketiga yaitu menguatnya peran negara dan dampaknya. Jadi di balik peran negara menguat, ada juga dampaknya dari peran negara tersebut jadi menguat. Pemegang pemerintahan pada masa Orde Baru kebanyakan merupakan dari kalangan militer yang dalam masalah Orde Baru tersebut menggunakan kekuasaan sentralistik yang akan menimbulkan, yang akan menunjukkan dampak-dampaknya di akhir masa Orde Baru. Jadi kita akan mengetahui apa dampak dari masa Orde Baru yang menggunakan kekuasaan sentralistik, yaitu di akhir masa Orde Baru. Dan juga kebanyakan kekuasaan militer digunakan oleh menteri pembangunan. Jadi menteri pembangunan kebanyakan menggunakan kekuatan militer. Dan pada akhir tahun 90-an dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan juga seiring era reformasi, terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk menentang kekuasaan yang otoriter tersebut, yaitu di zaman masa Orde Baru. Dan aspek yang terakhir, aspek yang keempat, yaitu terjatuhnya masa Orde Baru. Kronologi dari terjatuhnya masa Orde Baru diawali ataupun bermula dengan terpilihnya Legend Soeharto sebagai presiden di negara Republik Indonesia, yang mengharapkan dari terpilihnya Presiden Soeharto tersebut tidak menimbulkan dampak positif, yang justru dengan harapan memulihkan kondisi ekonomi di zaman Indonesia ini justru malah memperparah gejolak krisis dan juga banyak menimbulkan gelombang-gelombang aksi mahasiswa yang banyak yang silih bergantian menyuarakan berbagai agenda reformasi di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih jelasnya bisa kita telusuri lebih dalam lagi di berbagai media yang dapat kita temui. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya mengenai materi perjalanan sejarah Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan perjuangan bangsa ialah untuk sampai di titik sekarang itu kita telah melewati perjalanan panjang, mulai dari bagaimana cara untuk lepas dari penjajahan, proses menegakkan antara golongan muda dan tua dalam menjemput kemerdekaan. Dan setelah proses tersebut masih proses lagi untuk bisa sampai pada titik sekarang. Maka tugas kita sekarang ialah menjaga dan mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Mungkin tidak banyak yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.